Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Orang lain dalam reinkarnasi awal absolut adalah Du Yufei. Du Yufei tidak berada di perguruan Wendao milik Eternal Peace dan juga tidak pergi ke perguruan tinggi kekaisaran. Sebaliknya, ia belajar di Akademi Saint Surgawi. Selama bertahun-tahun, karena Eternal Peace harus menghadapi tekanan dari pengadilan surgawi, Akademi Saint Surgawi seringkali harus memeriksa dengan ketat jiwa para sarjana yang mereka rekrut. Hanya setelah mereka menyelidiki asal-usul mereka dapat memasuki akademi. Du Yufei telah diselidiki dan asal-usulnya jelas. Tidak ada yang salah dengan resume, latar belakang keluarga, dan latar belakangnya. Setelah ia masuk sekolah, prestasinya dianggap berada di kelas menengah ke bawah di antara para cendekiawan Akademi Suci Surgawi. Ia adalah tipe orang yang tidak menonjol dan tidak pernah menunjukkan keanehan apapun. Dia seorang penyendiri dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Pada hari ini, Du Yufei pergi ke kelas dan mendengar seseorang menjual cermin. Jual cerminnya, jual cerminnya. Cermin suci yang bagus berasal dari makam kuno Kaisar Agung. Cermin hanya bisa dijual seharga 50.000 koin kelimpahan besar. Du Yufei tidak mempermasalahkannya. Akademi Suci Surgawi selalu seperti ini. Pendahulu Akademi Suci Surgawi adalah Sekte Suci Surgawi. Ada banyak orang dari semua lapisan masyarakat yang datang dari semua lapisan masyarakat. Para cendekiawan di Akademi Suci Surgawi juga memiliki temperamen seperti orang desa. Begitu mereka mendapatkan beberapa harta, mereka akan menjualnya di akademi. Beberapa orang bahkan suka membanggakan harta yang mereka dapatkan. Du Yufei melangkah maju dan melihat banyak orang berkumpul di samping cendekiawan yang menjual cermin, mengamati cermin suci itu. Harta karun yang bagus, teriak seseorang. Sarjana itu mengangkat cermin dewa, dia berteriak, cermin dewa ini adalah harta karun dari makam kuno Kaisar Agung. Itu adalah harta karun dari Kaisar Surgawi Kaisar Agung. Tentu saja, itu adalah harta karun yang bagus. Kalian semua jarang melihatnya di masa lalu. Hari ini, aku hanya akan menjualnya kepadamu seharga 50.000 koin dafeng. Anggap saja itu kerugian. Du Yufei menatap cermin ilahi, dan kebetulan cermin itu bersinar ke arahnya. Du Yufei tertegun dan sedikit linglung. Dia menggelengkan kepalanya dan terus berjalan menuju kelas. Bel tanda dimulainya kelas berbunyi, dan semua orang di sekitar cendekiawan itu segera bubar dan bergegas menuju kelas. Du Yufei menoleh ke belakang untuk melihat, tetapi sarjana yang menjual cermin itu tidak terlihat. Dia pasti sudah pergi ke kelas juga. Qin Mu berjalan keluar dari Akademi Saint Surgawi dengan senyum di wajahnya. Dia melempar cermin suci ke samping dan melihat bayangan Du Yufei di cermin menjalani kehidupan demi kehidupan dalam reinkarnasi. Semua seni, jalan, dan keterampilan sucinya sudah tercetak di cermin. Begitu Du Yufei melihat cermin dewa, mereka telah jatuh ke dalam seni dewa Qin Mu. Semua pengalaman hidupnya tercetak di cermin. Cermin ini harganya murah banget, 50.000 koin kelimpahan besar. Qin Mu tersenyum. Harta karun yang telah disempurnakannya sendiri tidak ternilai harganya. 50.000 koin kelimpahan besar memang setara dengan memberikannya secara cuma-cuma, tetapi sangat disayangkan tidak ada yang tahu apa itu. Absolute Beginning memang licik. Meskipun Du Yufei dan Yan Duxing telah mengolah istana harta karun, mereka masing-masing mengambil setengahnya. Jelas bahwa Absolute Beginning khawatir seseorang akan melihat reinkarnasinya, jadi mereka berpisah untuk mengolahnya. Qin Mu kembali ke istana surgawi di atas sungai yang mengalir deras dan perlahan-lahan belajar dan memahami, mengisi 14 istana harta karun yang telah hilang. Akhirnya, 14 istana harta karun yang tersisa telah diisi olehnya. Ketika istana terakhir selesai, aura Qin Mu tiba-tiba melonjak, dan dia merasakan energi yang sangat kuat mengalir dari masa lalu. Itu adalah kekuatan dari 16 alam semesta sebelumnya, kekuatan dari 72 praktisi Dao dari istana leluhur ibu kota Giok. Meskipun mereka tidak pernah datang ke alam semesta ini, jalan dan keterampilan mereka telah diwariskan ke alam semesta ini melalui warisan dari 72 istana di istana leluhur ibu kota Giok. Samar-samar, tatapannya seolah menembus 16 alam semesta kehidupan masa lalunya, dan dia melihat hamparan kekacauan yang luas. 72 sosok kuat berdiri di bawah pohon Dao masing-masing. Mereka berada dalam kehancuran alam semesta mereka masing-masing dan telah melalui kesengsaraan, tetapi mereka belum musnah oleh hidup dan matinya alam semesta. Kekacauan itu terlalu berat. Qin Mu hanya bisa melihat sosok 72 pengikut Master Istana Miluo. Dia bisa melihat cahaya yang dipancarkan oleh buah-buah Dao yang tergantung di pohon-pohon Dao di belakang mereka, tetapi dia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas.
Tuan Muda Ketujuh. Ia mendengar suara-suara dari masa lalu. Suara-suara mereka yang telah mencapai Dao melampaui ruang dan waktu, melampaui malapetaka besar kehancuran dan memasuki telinganya. Kalian menguasai teknik kami dan jatuh ke dalam kendali kami. 72 suara yang saling tumpang tindih itu mengguncang orang yang tuli dan merasuk jauh ke dalam hatinya. Kau mencuri kekuatan kami dan mengikat dirimu dalam kepompong. Sekarang kamu sudah berada di bawah kendali kami, kamu ditakdirkan untuk tidak bisa mencapai Dao. 72 suara itu bergemuruh dalam pikiran Qin Mu dan tidak tenang untuk waktu yang lama. Di tengah kekacauan yang luas itu, 72 sosok berjalan ke arahnya seolah-olah ingin berjalan dari masa lalu ke masa kini, dari ilusi ke kenyataan. Dia berdiri di sana dan tiba-tiba mencibir. Dalam embrio roh harta karun ilahi di jantung alisnya, ibu kota Giok terhubung ke istana leluhur, ibu kota Giok. Itu seperti proyeksi istana leluhur, ibu kota Giok. Ini untuk meminjam kekuatan dan meminjam kekuatan istana leluhur, ibu kota Giok, untuk meningkatkan alam kultivasinya. Jika dia melakukan ini, pasti akan ada beberapa bahaya tersembunyi. Oleh karena itu, ketika dia mengolah 72 aula harta karun, dia segera memberitahu para praktisi Dao yang telah membangun 72 aula harta karun di istana leluhur. Para praktisi Dao ini adalah penguasa alam semesta masa lalu. Seni ilahi mereka sangat luas dan tak terbayangkan. Ruang harta karun yang mereka tinggalkan adalah simbol kekuatan mereka. Selama Qin Mu berkultivasi, dia akan meminjam kekuatan dari mereka, dan mereka akan dapat merasakannya. Ini termasuk orang suci purba, yang telah meninggal di istana leluhur ibu kota Batu Giok, dan Dewa Purba Nan Siang, yang pernah bertemu Qin Mu sekali. Di alam semesta masa lalu, penguasa purba belum meninggal, dan penguasa purba Nan Siang juga belum menyelesaikan dendamnya terhadap Qin Mu. Apakah kau pikir dengan meminjam kekuatanmu, kau dapat menggunakan 72 istana harta karun untuk menghentikanku? Kau hanya berkhayal. Dalam harta karun ilahi embrio rohnya, roh primordial Qin Mu tumbuh semakin besar dan besar, menjadi semakin kuat. Tujuanku tidak sesederhana berkultivasi hingga mencapai alam ibu kota Jade. Tubuhnya berdiri tegak seperti pohon dunia. Tubuhnya kokoh dan tidak mudah goyah, bahkan malapetaka kehancuran yang dahsyat pun tidak dapat menghancurkannya. Di belakangnya, pohon dunia berdiri di samping pengadilan surgawi agung. Seolah-olah telah ditiup oleh angin kencang, dan angin kencang berkibar saat cabang-cabang dan daun-daun menari tertiup angin. Tujuannya adalah meminjam kekuatan istana leluhur, ibu kota Jade, dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk melangkah ke alam berikutnya. Wilayah kekuasaannya selanjutnya berada di pusat ibu kota Giok, di aula yang samar-samar terlihat dalam bola Qi yang kacau. Di sanalah tujuannya. Aula di Qi yang kacau berada di posisi yang seharusnya menjadi aula Ling Xiao. Setelah Qin Mu mengetahui tentang jebakan Ling Xiao, dia dipenuhi dengan kewaspadaan terhadap Ling Xiao dan wilayah tahta kaisar. Terakhir kali, bunga teratai di dalam harta karun ilahinya telah mekar, memungkinkannya untuk memahami jalan kehidupan dan kematian alam semesta. Di jalan kehidupan dan kematian, ia telah memahami jalannya sendiri dan keterampilan Dao-nya sendiri. Itulah teknik barunya, keterampilan Dao barunya. Dengan teknik 3 ramuan tubuh penguasa baru ini, ia telah mengalami banyak sekali kesengsaraan hidup dan mati sebelum akhirnya membentuk aula dalam kekacauan. Tujuannya adalah untuk menyeberangi kekacauan dan datang ke depan aula kekacauan ini. Dia akan melangkah ke aula ini dan naik ke tahta yang menjadi miliknya. Ini jalannya, jalannya. Sebelumnya saat dia berkultivasi, dia merasa kemampuannya kurang dan tidak bisa memasuki aula ini. Namun kini, dengan dukungan kekuatan 72 aula berharga istana leluhur ibu kota Giok, dia jadi merasa cukup percaya diri. Rekan Taois dari 72, kalian semua adalah batu loncatan bagiku. Di ibu kota Batu Giok, roh primordial Qin Mu melihat penampakan yang muncul satu demi satu di 72 aula harta karun, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Alasan keberadaanmu adalah untuk membantuku menjadi Dao. Ledakan. Di pengadilan surgawi harta karun ilahinya, gelombang aura yang mengerikan berfluktuasi. Penampakan 72% praktisi Dao berjalan keluar dari aula harta karun masing-masing, dan di belakang mereka, pohon-pohon Dao memancarkan aura Dao besar yang sangat tebal. Pada pohon Dao, buah Dao tergantung di dahan, jumlahnya bervariasi. Ritme Dao yang dipancarkan buah Dao sungguh menakjubkan dan agung, memenuhi alam semesta pusaka sucinya dengan segala macam suara Dao dan segala macam cahaya Dao. 72% praktisi Dao menghalangi di depannya, menghalangi jalan roh primordialnya. Qin Mu melangkah maju, dan langit bergetar. Di istana surgawi, jalan, keterampilan, dan seni ilahi hampir mendidih.
Sinar cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan memasuki roh primordial Kinmu. Di istana leluhur, Suandu, kota primordial, Yudu, Yin surgawi, lubang pembuangan, segala macam orang suci muncul. Cahaya warna-warni muncul dari 5 urat mineral di istana leluhur. Masing-masing dari mereka memiliki dewa yang duduk di urat mineral, dan wajah mereka kuno. Untuk sesaat, suara dao bergemuruh di dalam harta karun suci Kinmu, dan itu sungguh agung tak tertandingi. Harta karun sucinya berisik, tetapi tubuhnya tetap berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak bergerak, dan auranya tidak bocor sama sekali. Pengadilan Surgawi Agung, Ibu Kota Jade. Roh primordial Kinmu melangkah maju, dan di balik aula besar, pohon dao tiba-tiba bergoyang. Buah dao bergetar, dan aura dao agung yang tak tertandingi menyerbu. Itu seperti pisau hitam yang dapat memotong waktu, dan dia menebas secara horizontal. Kinmu mengulurkan tangannya dan melayangkan pukulan untuk menghadapi cahaya pisau itu. Kekuatanmu tidak dipinjamkan kepadaku, tetapi diambil olehku. Alam semesta harta karun ilahinya mendidih, dan kekuatan sihirnya hampir mengamuk. Dia melemparkan pukulan dan menghancurkan cahaya pisau. Tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara dan mendarat di depan aula besar dengan suara ledakan. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk. Ledakan. Di depan aula, penampakan praktisi dao meledak dan berubah menjadi ki kekacauan yang mengepul. Kinmu menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk sekali lagi. Di belakang aula, pohon dao hancur dan buah dao meledak. Di depan pengadilan surgawi, cabang-cabang dunia Kinmu menari-nari di udara dan menyerap cahaya yang telah berubah menjadi penampakan buah dao. Tidak ada setetes pun yang tersisa. Suara mendesing. Sinhole meletus dan menyerap ki kekacauan yang ditimbulkan oleh penampakan praktisi dao. Kinmu menegakkan punggungnya, dan kultivasinya meningkat pesat. Dia terus melangkah maju, dan suaranya bergemuruh dan bergema di alam semesta harta karun ilahinya. Hanya kalian berdua yang ingin menghentikanku mencapai dao. Dia merentangkan jari-jarinya, dan 31 alam dao surgawi muncul. Dengan 5 matahari bersatu, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Di depan aula harta karun, penampakan praktisi dao lain melawan dengan sekuat tenaga. Dia melepaskan semua jenis seni ilahi dao besar dan akhirnya memblokir serangan itu. Namun, pada saat berikutnya, Kinmu sudah tiba di sisi kirinya. Dengan tangannya sebagai pisau, dia menebas secara horizontal dan membunuhnya. Kinmu berjongkok dan melompat ke belakang aula harta karun. Dia turun dari langit dan menghancurkan bayangan pohon dao dari praktisi dao hingga berkeping-keping dengan kakinya. Pohon dunia menyerap cahaya dao yang telah diubah oleh bayangan pohon dao, dan reruntuhan yang kembali menelan bayangan praktisi dao yang telah terbunuh. Aku tidak hanya ingin menjadi tauku. Kinmu melambaikan tangan kanannya dan jubah di punggungnya berkibar saat dia berjalan menuju aula ketiga. Aku masih ingin kembali ke masa prasejarah, ke alam semestamu, ke eramu. Tubuhnya berkelebat dan dia hampir berhadapan langsung dengan bayangan praktisi dao ketiga. Alisnya terangkat. Aku akan pergi dan menemui kalian semua secara langsung. Aku tidak punya kebiasaan menerima pukulan dan tidak membalas. Ledakan. Bayangan praktisi dao jatuh ke istana dan tubuhnya meledak.